udah mau berangkat ya? Ya, apa ya? Jasmine mau belum sebentar nunggu boleh nggak? Mau berapa? Jadi kan kemarin Jasmine nggak lolos seleksi yang kita yang lewat telepon. Itu katanya mau ikut tes buat masuk ke perguruan tinggi dulu. Gimana? Lihatnya sih Jasmine pengen ambil di Semarang aja. Kita mau di sana. Jasmine tuh mau ambil ini jurusan biologi di Trisila. Hah? Biologi? Kamu bercanda? Enggak, itu emang impian Jasmine dari dulu, Pak. Jadi nggak bisa kamu nggak bisa jadi kamu sendiri. Jadi kamu memilih jurusan yang lain seperti ekonomi seperti bapak ini harus. Enggak mau, gitu. Itu karena itu impian Jasmine dari dulu. Jadi nanti bapak kan Bapak Prabu. Bapak-bapak lagi ngapain? Ini ya dapat. Eh, Jasmine mau ngobrol yang masalah pagi gimana Pak Bapak? Kamu nggak pikir kemudian kamu Tapi kita emang pengen di situ Pak, Jasmine ambil biologi tuh Pak. Biologi itu kayak impiannya Jasmine dari dulu. kamu tahu apa sih tentang biologi sih? Kenapa kamu nggak ngambil jurusan ekonomi aja seperti bapak ini kan? Gak mau Pak, dan itu dari dulu tertarik banget sama ke apa ya yang berkaitan sama biologi itu Pak. Sama Jasmine itu gak minat sama sekali di bidang ekonomi, apalagi yang kayak ilmuwan gitu. Jasmine itu sama sekali gak minat. Kamu tuh nggak tahu sendiri itu seperti apa. Kamu kerja apa kamu kuliah di biologi ini? Kamu tuh belum tahu masa depan kamu seperti apa nanti. Bapak tuh nggak mau kamu hidup nanti susah. Kalau Jasmine ambil biologi kan Jasmine bisa masuk ke pemerintahan Pak, bisa ke BUMN atau ke bagian yang kayak PMK gitu. Dengan pokoknya sih. Bapak langsung kamu kuliah di biologi ini. Kenapa sih Pak? Bapak selama ini tuh gak pernah dengerin omongannya Jasmine. Bapak tuh selalu apa ya melakukan dulu apa yang Jasmine pengen. Bapak tuh gak pernah dengerin Jasmine sampai selesai lupa. Jasmine tuh punya keinginan sendiri. Tapi kenapa Bapak tuh selalu kayak ngelarang Jasmine? Jasmine tuh disuruh ngikutin apa yang Bapak mau. Padahal Jasmine tuh kan punya keinginan sendiri Pak. Berarti kamu melarang orang tua. Beda lah terus Bapak Jasmine waktu itu mengambil yang biologi. Habis ini mau kemana lagi Jasmine? Gak tau lah Bu, pengennya pulang aja. Jasmine kenapa? Kayaknya Ibu lihat akhir-akhir ini Jasmine jadi lebih diem. Jadi ini Bu, kan Jasmine mau ini kan ikut apa ya tes ke universitas gitu. Terus waktu itu pengen masuknya ke ini berarti geologi di Trisila Bu. Nah kemarin tuh Jasmine udah coba nih ngomong sama bapak, tapi bapaknya tuh malah marah-marah ke Jasmine Bu. Kalau tesnya harus ke Bandung atau bisa yang dekat-dekat situ. Kalau tesnya sih nanti kalau apa ya Jasmine lihat di tata caranya bisa milih yang dekat dulu Bu. Gitu cuma buat tes doang. Kayak mungkin bisa di Semarang. Bapak nggak ngizininnya kenapa? Terus Bapak ada bilang nggak ke Jasmine kenapa Bapak nggak ngizinin? Bapak tuh bilangnya kayak kenapa harus masuknya geologi gitu, kenapa nggak masuk ke kayak manajemen gitu, akuntansi gitu yang kata Bapak tuh yang masa depannya tuh lebih jelas gitu loh Bu, kayak nanti setelah lulus tuh langsung bisa kemana kerja di mana, sedangkan geologi itu kata Bapak ya nanti kerjanya apa gitu Bu. Mungkin udah coba ngomong lagi sama Bapak. Belum sih Bu, mungkin baru kemarin Bapak tuh langsung marah-marah makanya Jasmine tuh jadi udah sebel duluan mau cerita lagi. Ya, Ibu paham perasaan Jasmine. Mungkin Jasmine juga kesel karena itu kan cita-cita Jasmine. Nah, tapi Bapak juga kan marah sama Jasmine bukan karena Bapak nggak sayang atau benci sama Jasmine atau mungkin apa ya namanya Bapak membatasi keinginan Jasmine. Tapi Bapak peduli sama Jasmine, sayang sama Jasmine. Mungkin Bapak belum bisa melihat masa depan di jurusan Jasmine. Mungkin Jasmine bisa lebih menjelaskan lagi mungkin prospek kerja dari jurusan Jasmine kalau misalkan Jasmine lulus setelah di program studi itu gitu.
Iya sih Bu, Jasmine juga udah berusaha menjelaskan ke Bapak kayak persekusinya tuh kayak gimana. Tapi Bapak tuh selalu setiap Jasmine ngomong belum selesai tuh Bapak selalu motong gitu Bu. Motong terus langsung marah-marah kayak apa sih jangan di situ kayak yang akhirnya Jasmine tuh bikin Jasmine kayak kesel Bu, kayak mau ngomong lagi juga capek gitu, kayak seakan-akan Bapak tuh nggak ngasih izin Jasmine buat nge-explore apa yang Jasmine mau Bu, kayak seakan-akan Jasmine tuh ya udah harus ngikutin omongannya Bapak doang. Bapak kan juga memang orangnya kayak gitu ya, gampang banget buat terpancing. Mungkin kita perlu orang lain buat netralin keadaan, maksudnya sebagai jembatan agar Jasmine sama Bapak bisa berdiskusi lebih dalam lagi, menemukan jalan keluarnya gitu. Jadi mungkin mungkin nanti Jasmine bisa pikirin lagi jurusan yang selain biologi ini, atau Bapak mungkin bisa mengizinkan Jasmine sekolah di atau kuliah di jurusan yang Jasmine mau gitu. Jasmine mau coba. Boleh sih Bu, tapi kira-kira siapa yang bisa ada di pihak netral itu? Mungkin kita bisa coba ke konselor. Nanti Ibu coba hubungi kenalan Ibu yang sebagai konselor. Boleh Bu, kalau seperti itu. Nanti Ibu coba hubungi dulu ya. Kalau misalkan nanti kita lihat jadwal bareng-bareng, kalau ternyata nanti seenggak, kita bisa langsung coba untuk cerita ke konselor ini. Ya boleh Bu. Terima kasih. Selamat siang dengan Ibu Via dan Mbak Jasmine. Oke, apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Jasmine baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah datang pada kesempatan kali ini. Oke, di sini itu ada tempat bercerita. Jadi diceritakan sedikit apa yang membuat Ibu Via dan Mbak Jasmine ini memutuskan untuk melakukan konseling pada siang hari ini. Jadi gini Pak, Jasmine ini anak saya itu baru lulus SMA. Nah, Jasmine itu dia kan punya keinginan ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dia mau kuliah. Tapi di Jasmine itu minat di geologi di universitas di luar kota. Nah, tapi sama bapaknya tuh nggak disetujui, malah akhirnya menimbulkan pertikaian antara Jasmine dan bapaknya. Jadi Jasmine yang kekeh mau kuliah di sana, bapaknya kekeh untuk di sini aja, jurusannya yang bapak mau aja gitu. Oh, baik. Oh, jadi di sini ada masalah tentang perbedaannya. Oke, antara Jasmine dengan bapaknya. Oke, jika dari sisi Jasmine sendiri, seperti apa situasinya? Jadi itu saya kan memang pengen masuk ke kuliah gitu ya Pak, yang tadi Ibu bilang di luar kota. Lalu saya tuh udah bilang ke Bapak mengenai keinginan Jasmine buat kuliah di luar kota itu, tapi Bapaknya tuh malah kayak setiap Jasmine belum selesai ngomong, Bapaknya selalu motong pembicaraannya Jasmine, terus marah-marah kayak nyuruh Jasmine tuh nggak usah di sana, di sini aja, itu jurusan apa sih gitu, nggak ada prospek karirnya, jadi di sini aja ngambil jurusan ekonomi, akuntansi gitu yang prospek kerjanya tuh jelas. Tapi Jasmine tuh nggak mau di situ. Jadi kamu merasa tidak dipercaya sama bapaknya ya? Iya sih, kayak Jasmine tuh merasa bapak nggak ngasih kesempatan Jasmine buat lebih eksplor sama keinginannya Jasmine gitu Pak. Saya bisa lihat kamu kecewa dan bisa jadi merasa salah karena ingin didengar tapi belum ada kesempatan itu ya. Dan ini gimana rasanya Jasmine sama bapaknya, terus apa yang Jasmine lakukan ketika sedang berdebat dengan bapaknya? Kalau ditanya perasaan sekarang, ya Jasmine itu sebel banget sama bapak, karena ya itu setiap Jasmine mau ngomong, Jasmine mau menceritakan keinginan Jasmine tuh bapak selalu nggak mau dari dulu, kayak bapak tuh selalu ngechat bahwa keinginan Jasmine tuh apa ya, kayak nggak masuk akal
nakal gitu loh, nggak wajar. Jadi tuh kamu jangan masuk ini, jangan ambil itu, kayak nggak ada masa depannya gitu. Kalau pas lagi Jasmine berantem sama bapak ya paling Jasmine yang menghindar, bapaknya juga nggak yang mulai dibuat komunikasi ke Jasmine. Jadi ya udah sampai sekarang ya gitu diem-dieman. Jadi bisa jadi kamu kecewa dan bisa jadi merasa bersalah karena ingin didengar tapi belum ada kesempatan itu ya Jasmine. Iya, Jasmine tuh temennya tuh pengen didengar doang, pengen setiap Jasmine ngomong tuh bapak nggak langsung marah, kayak Jasmine tuh pengen biar bapak dengerin Jasmine sampai selesai dulu. Baru misalnya emang bapak mau ngasih pendapat apa ke Jasmine ya ngomongnya nanti setelah Jasmine udah selesai, nggak malah kasih tengah-tengah Jasmine ngomong, bapak tuh langsung motong, kayak seakan-akan yang Jasmine ngomong tuh salah terus gimana bapak. Oke, terima kasih sudah jujur. Oke, langkah yang besar untuk memulai kamu ini dihargai sebagai Jasmine yang bisa menentukan masa depan sendiri, dan itu hal yang sangat besar ya Jasmine. Ya, bagaimana perasaan Ibu Via mendengar perasaan dari Jasmine tadi? Ya saya sebagai ibu pasti sedih ya mendengarnya, maksudnya anak berantem sama bapaknya gitu, kayak lagi-lagi beda pendapat. Tapi ya bagaimana ya Pak, Jasmine sendiri kan punya mimpi ya, jadi Jasmine punya mimpi yang besar. Bapaknya juga mungkin belum ikhlas untuk melepas anaknya ke dunia yang lebih luas lagi, yang lebih jauh lagi gitu. Bapaknya tuh mungkin khawatir tapi ya belum bisa untuk mengekspresikan kekhawatirannya dengan baik, sehingga mungkin ya salah paham akhirnya sama anaknya. Baik, saya paham. Ibu Via dan Bapak Andi punya niat baik yang sama, ingin terbaik untuk Jasmine. Ya, hanya saja caranya itu agak berlebihan. Oke, setelah apa yang diceritakan, menurut Jasmine bagaimana jika seandainya Bapak Andi dan Jasmine juga tahu perasaan Jasmine yang sudah diungkapkan? Iya, Jasmine pengen ini, tapi Jasmine tuh takut nih bawa marah lagi. Dan takut jadi Jasmine itu karena takut itu wajar. Ya, apalagi sebelumnya sempat terjadi pertengkaran. Saya yakin nanti kita bicara dengan cara yang lebih tenang agar Bapak juga bisa paham. Bagaimana kalau sesi berikutnya kita ajak Bapak dan saya bantu memfasilitasi pembicaraan supaya lebih sehat. Gimana? Jadi mau boleh kalau bapaknya juga mau. Oke, baik. Kita lanjut besok saja ya. Oke, selamat siang dengan Bapak Jasmine, dengan Ibu Via, dan dari Jasmine sendiri. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebelumnya nama Bapak dari Jasmine itu siapa ya? Sebelumnya pertanyaan saya Terima kasih Bapak Andika. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Robert sebagai konselor pada siang hari ini. Sebelumnya Bu Via dan Jasmine itu sudah melakukan konseling kemarin. Oke. Dan permasalahan dari Jasmine itu sendiri itu ternyata bapaknya sedang bertengkar berbeda pendapat mengenai jurusan kuliahnya dan Jasmine. Terus selanjutnya sama seperti Jasmine pernah bilang kemarin sama saya, katanya bapaknya agak egois sama tidak memberikan sahur bersama Jasmine sendiri. Apakah itu benar Pak Robi? kemarin saya sempat ada perselisihan tentang dengan Jasmine ya. Itu bukan maksud saya egois, jadi saya hanya ingin anaknya punya masa depan yang
jelas gitu Pak. Saya mengakui sekarang saya sedang memilih jurusan biologi itu bisa menghambat perkuliahannya atau masa depannya. Jadi saya di situ bukan egois, cuma saya khawatir saya cuma saya jadi bukan maksud saya untuk egois Pak. Jadi memang kemarin sempat ada masalah dengan Jasmine terkait pemilihan jurusan kuliahnya nanti. Dan nanti Jasmine salah dengan jawaban saya Pak. Tapi situ saya hanya ingin anak saya suatu saat nanti bisa menjalani kehidupannya dengan baik tanpa perusahaan. Dengan Jasmine memilih jurusan biologi, saya khawatir nanti itu bisa menjadi kuliahnya dan lebih masa depan nanti. Saya di sini yang namanya mendengar kekhawatiran dari Bapak Presiden. Itu Bapak. Saya tidak ingin berusaha apalagi saya juga jauh, jadi takutnya nanti dia nggak ada yang temenin dan nggak ada yang belajar, apalagi selama ini di rumah tidak belum aja Jadi sudah ada fungsi di rumah tidak itu apa-apa harus sama ibu, apa-apa harus sama orang tua, jadi ada ini nggak bisa jauh dari orang tua. Untuk penuh kasih sayang kepada bapaknya, kepada Jasmine. Dan karena itu rasa cinta memang muncul dalam kekhawatiran ya Pak. Terus sekarang Jasmine bagaimana perasaan setelah mendengar dari Bapak Jasmine sendiri? Ya, saya tahu kalau semua mungkin baik ya Pak. Maksudnya kalau dari ya sebenarnya itu mungkin ya apa sama ibu terus gitu ya. Tapi kan saya udah bersini Pak, jadi juga kan pengen gitu loh kayak biar diri kita itu ya nggak manja sama orang tua terus. Jadi kan luar kota yang aku jauh dari rumah itu mana diri saya itu pengen cari diri saya sendiri Pak. Terus kebetulan di universitas yang kita sampai itu ada jurusannya emang Jasmine apa ya jadi bimbingan Jasmine gitu loh. Dan itu kan masuk ke biologi ya kan ada Jasmine yang di situ, sedangkan bapak tuh ini loh kan kemarin waktu Jasmine dengan alasannya bapak tuh selalu ngomong penjelasannya Jasmine sebelum Jasmine selesai ngomong, karena bapak tuh selalu kayak mana di ekonomi aja di bisnis aja dia mungkin kan suka abang, tapi kan kalau dilihat sekarang di sebuah jurusan bisa aja banyak Pak. Terus juga nggak mungkin dong masuk ke jurusan ini, tapi satu juga tahu jurusannya apa, dan itu udah dari inputnya gitu loh. Kayak dan itu kayak dari dulu semuanya sampai dari jurusan ini sudah sampai jangan ngomong gitu loh Pak. Kayak ya Jasmine tahu keinginan bapak tuh mungkin baik buat Jasmine, tapi Jasmine tuh pengen punya apa ya kesempatan dan ruang buat dirinya Jasmine sendiri. Jadi di sini dari Jasmine itu menjelaskan bahwa diri Jasmine itu pengen dijadikan pendengar yang baik untuk Bapak dan diri sendiri. Terus juga ini dari Jasmine juga ingin merasakan rasanya ke luar kota itu, merasakan jauh dari keluarga, ingin mandiri lah intinya di sana. Oke, sekarang
Bapak sudah tahu perasaannya dari Ibu Jasmine, Bapak bagaimana penjelasan Jasmine. Jadi mungkin selama ini saya juga kenal dengan Jasmine, tapi itu semua saya lakukan karena saya yakin kalau saat nanti saya pasti apa yang telah disampaikan oleh bapaknya disampaikan oleh bapaknya tadi. Ya mungkin setelah stasiun selama ini bapak niatnya baik pada Jasmine, ya dalam melakukan selama ini tuh bapak saya pada Jasmine, tapi mungkin bapak tuh apa ya, kalau ngomong sama Jasmine itu selalu pakai emosi mungkin ya, jadi Jasmine tuh jadi naruhnya hal yang negatif tentang bapak. Tapi setelah belajar nanti tahu kalau selama ini tuh bapak yang terakhir Jasmine bukan pengen gimana Jasmine, tapi pengen Jasmine dapet yang baik aja gitu. Jadi itu dari Jasmine dan Bapak Andi ini dari Jasmine itu ingin sekali didengar pendapatnya dan Bapak Andi itu agar lebih sayang lagi terhadap Jasmine itu Bapak. Kemudian di sini saya mau menanyakan sama Jasmine, itu apa yang ingin disampaikan sama Bapak Andi? Mungkin mau bilang pengen bapak kasih kesempatan ke Jasmine buat bisa explore dunia baru, karena Jasmine udah gede, pengen membuat banyak yang baru. Tapi cuma mau doain bapak sama ibu buat biar kedepannya sama nanti mungkin Jasmine kuliah dilancarin semuanya. Jasmine pengen biar nanti pas kuliah di luar kota kayak Jasmine perasaannya tuh gak yang ke bapak gimana kedua bapaknya juga udah mau terima keputusannya Jasmine gitu Pak. Seperti itu apa yang ingin disampaikan kepada Jasmine itu seperti itu. Nah selanjutnya ini Bapak sama Ibu Pia dan mudah-mudahan saya yakin Yesus punya kekuatan lagi untuk meraih cita-citanya dan tanggung jawab di kuliahnya nanti ya Pak. Baik, kalau itu yang Jasmine Bapak akan selalu mendukung dan mendoakan Jasmine, semoga apa yang ada di Jasmine itu bisa menjadi jalan sukses Akhirnya Jasmine bisa mengungkapkan perasaan Jasmine itu berapa. Udah ngobrol, benar-benar ngobrol tanpa ada emosinya terlibat. Ibu juga selalu mendukung cita-cita Jasmine. Baik, semoga komunikasi Ibu Pia dan Bapak Andi serta Jasmine dapat terus terjaga dengan baik. Untuk sesi konseling pada siang hari ini itu saya dapat selesai. Begitupun masalah yang di Jasmine ada tadi. Semoga bisa dapat terselesaikan dan Jasmine mudah-mudahan dalam perkuliahan nanti. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.